Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para jamaah Masjid Al-Hidayah Apartemen Grand Pramuka Jakarta Pusat yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan cara memujinya karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah dikumpulkan juga kelak kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah tema kajian kita siang hari ini kita akan membahas mengenai bahaya lisan, ya. Jadi judul kajian kita siang hari ini judulnya lisan adalah sumber fitnah atau sumber musibah. Karena lisan ini kalau kita tidak bisa menjaganya, maka akan membawa malapetaka bagi pemiliknya. Jangankan di akhirat, di dunia saja lisan ini kalau kita tidak bisa menjaganya, maka akan membawa malapetaka bagi pemiliknya. Saya pernah membaca berita kemarin, judulnya awalnya adu mulut, berakhir adu golok. Jadi awalnya mereka cuma adu mulut saja. Ketemu di jalan, saling senggol, yang satu bilang kampret, yang satu bilang monyet. Itu gara-gara lisan yang tidak dijaga. Bahkan banyak juga bapak-bapak yang ingin kawin lagi katanya, karena istrinya suka marah-marah dan suka ngomel-ngomel. Nah itu juga kan gara-gara lisan. Lisan istrinya tidak bisa dijaga, sehingga suaminya ingin punya istri baru lagi katanya. Jadi keinginan poligaminya begitu kuat, tapi keberaniannya begitu lemah. Jadi diperbanyak doa saja, ya. Maksudnya doanya semoga istrinya yang suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, supaya jadi tidak suka ngomel-ngomel, ya. Makanya ibu-ibu kalau suaminya tidak ingin poligami lagi,
Jaga lisannya, jangan suka ngomel-ngomel, jangan suka marah-marah ya. Khawatirnya Allah kabulkan doanya dengan cara yang lain. Mungkin suaminya berdoa, ya Allah, jadikanlah lisan istriku itu pendiam, tidak suka ngomel-ngomel. Tetapi berhubung ibunya tidak berubah, nanti Allah kabulkan dengan cara yang lain. Allah kirimkan bidadari ke rumah kita satu lagi ya. Siap belum ibu-ibu? Belum ya, subhanallah. Nah, jadi maksud anak, kita itu harus senantiasa bisa menjaga lisannya. Nabi SAW pernah memberikan wasiat atau nasihat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau SAW, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang menjadi kunci semuanya, yakni kunci surga atau neraka? Maka Mu'ad menjawab, tentu wahai Nabi Allah. Maka Nabi SAW bersabda sambil memegang lisannya, kufa alaika hadza, tahanlah lisanmu ini, kata Nabi. Kemudian Mu'ad bertanya lagi, wahai Nabi Allah, apakah Allah akan mengazab kita gara-gara lisan ini? Maka Nabi SAW bersabda, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manajirihim illa hasaidu alsinatihim. Ketahuilah, kata Nabi kepada Mu'ad ini, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka dengan muka dan hidung mereka, melainkan gara-gara lisan yang tidak mereka jaga. Jadi subhanallah, salah satu penyebab manusia disungkurkan ke dalam neraka dengan posisi muka dan hidungnya di bawah, itu gara-gara tidak bisa menjaga lisannya ya, salah satunya. Nah, oleh sebab itu maka kita harus senantiasa bisa menjaga lisan ini ya. Jadi jangankan kita ngobrol 1 jam 2 jam ya, kita ngobrol satu kata saja yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat dan nanti akan hisab dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada 2 malaikat yang mencatat. Jadi dicatat setiap apa yang kita ucapkan. Dan bukan hanya perkataan, termasuk komentar yang kita tulis di media, baik di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Dan juga status yang kita tulis, itu akan dihisab, akan dicatat. Makanya hati-hati ya ketika kita ingin membuat status misalnya di media, itu dilihat dulu manfaat atau tidak. Kalau sekiranya manfaat, silahkan. Kita bikin status tentang jadwal pengajian, tentang kajian-kajian sunnah, dibikin status baik. Tetapi sebagian orang kan perkara-perkara yang maksiat dibikin status. Dia lagi membuka aurat, lagi olahraga misalnya, dengan pakaian yang tidak menutup aurat, itu dibikin status. Jadi ditonton dengan orang sekitar saja sudah dosa, kemudian dia upload di media misalnya, itu yang nonton ribuan, itu dosanya subhanallah ngeri sekali ya. Bahkan kalau dia meninggal, videonya masih ada, itu video yang membuka auratnya, itu akan menjadi dosa jariah. Jadi orang yang sudah meninggal, sudah tidak membuka aurat lagi, videonya masih ada di Facebook misalnya ya, atau di YouTube, video-video yang membuka aurat, itu akan menjadi dosa jariah dari dia ya. Nah, makanya sebelum kita membuat status, dilihat dulu manfaat atau tidak ya. Termasuk komentar di media. Itu kan komentar itu wakil daripada lisan. Jadi ayat yang menyebutkan mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada 2 malaikat yang mencatat, termasuk tulisan yang kita tulis di komentar.
Kadang-kadang kita lihat komentar di media, subhanallah, di Facebook misalnya, itu orang komentar dengan bahasa kotor, dengan bahasa binatang, ngeri sekali ya. Dia pikir tidak akan dihisab, dicatat oleh malaikat. Apalagi kalau urusan-urusan agama itu, komentarnya subhanallah, ada yang mengatakan, oh ini kafir, ini Yahudi, ini sesat, hati-hati ya. Ini Anda lihat sendiri, orang-orang komentar di Facebook itu ngeri-ngeri sekali ya. Padahal komentar-komentar seperti itu merupakan komentar yang mengerikan ya. Misal ada orang mengatakan, oh Salafi Yahudi misalnya, atau orang itu kafir, bukan Islam, hati-hati. Ketika tuduhan itu dia lontarkan kepada seorang muslim, maka akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang menuduh saudaranya muslim dengan sebutan kafir, au qala adu Allah, atau dia mengatakan musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal mereka tidak demikian, illa hara alaih, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi hati-hati ketika kita komentar di media, misalnya menuduh, oh si fulan itu Yahudi, si fulan itu Nasrani, kamu itu sesat, kamu itu kafir. Hati-hati ketika kita menuduh kepada seorang muslim, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi dia tidak pindah agama, tidak, dia agamanya masih Islam, tetapi hakikatnya ketika menuduh kepada orang lain dengan sebutan kafir, dengan sebutan Yahudi, dengan sebutan bukan Islam, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Nah, jadi hati-hati dengan lisan ini. Nah, ketika seorang muslim dia bisa menjaga lisannya, dia selalu berkata dengan perkataan yang baik, kemudian dia selalu mengatakan dengan perkataan yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 4 perkara, 4 kemuliaan bagi orang yang bisa menjaga lisannya ya. Yang pertama, Allah akan memperbaiki amalan-amalannya, nanti kita jelaskan. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang bagus, yang baik. Nah, keutamaannya apa bagi orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia selalu berkata dengan perkataan yang baik? Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Yang pertama, Allah akan memperbaiki. Kami ulang ya. Yang pertama, orang yang bisa menjaga lisannya, maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum, maka aku akan memperbaiki amalan kalian. Yang dimaksud Allah akan memperbaiki amalan kita, maksudnya Allah akan menjaga amalan-amalan kita dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan pahalanya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, dari mulai kita sholat, zakat, membaca Al-Quran, bersedekah, rajin ke kajian, itu bisa hancur dengan beberapa perbuatan nanti. Nah, ketika orang bisa menjaga lisannya, maka amalan tersebut akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahalanya.
Jadi jangan senang dulu ketika seseorang dia sudah rajin sholat, rajin ke kajian, selalu membaca Al-Quran, rajin bersedekah, karena banyak perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala seseorang, seperti orang melakukan kesyirikan misalnya. Nah, orang melakukan kesyirikan itu akan hapus seluruh amal dia, dari mulai sholat dia, zakat dia, haji dia, kalau dia meninggal belum bertaubat dari perbuatan tersebut. Dalilnya yang pertama di dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalmu, niscaya engkau menjadi orang yang merugi. Kemudian di dalam surah yang lain, di dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hapus seluruh amalnya. Nah, jadi maksud kami, ketika orang bisa menjaga lisannya, maka Allah akan jaga orang tersebut, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Jadi luar biasa, dengan orang bertakwa kepada Allah, kemudian dia menjaga lisannya, maka Allah akan menjaga dia dari perkara-perkara yang bisa menghapus pahala. Karena banyak nanti perbuatan yang bisa menghapus pahala, seperti barusan syirik kan, itu bisa menghapus pahala seseorang. Atau contoh yang lain, perbuatan yang bisa menghapus pahala, seperti murtad. Orang murtad juga itu hapus seluruh amalnya. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang dihapus pahalanya di dunia dan di akhirat. Tempat kembali mereka neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ketika orang bisa menjaga lisannya, maka orang tersebut dijaga oleh Allah, tidak akan berbuat murtad. Atau contoh yang lain, perbuatan yang bisa menghapus pahala, seperti orang selalu mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekah, itu juga dihapus amalnya. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit sampai menyakiti hati penerima. Nah, ketika orang bisa menjaga lisannya, Allah jaga dia. Dia tidak akan mengungkit-ungkit pemberian. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala nanti. Seperti mendatangi dukun, berbuat bid'ah, kemudian hasad kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, ketika orang dia itu bisa menjaga lisannya, maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum, maka aku akan memperbaiki amalan mereka. Maksudnya Allah akan menjaga amalan orang tersebut dari perkara-perkara yang bisa menghapus pahalanya, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya, terlalu deketin lagi. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Jadi yang kedua kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita tahu bahwa dosa ini akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Nah, ketika orang ia bisa menjaga lisannya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia, ya.
Nah, kemudian keutamaan yang ketiga bagi orang yang bisa menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan stempel atau cap kepada orang tersebut sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beriman. Jadi kita tahu bahwa salah satu syarat manusia dimasukkan ke dalam surga itu dia harus beriman dulu. Bahkan nanti orang kalau dimasukkan ke dalam neraka misalnya, kalau ada iman kan dimasukkan ke dalam surga ujung-ujungnya. Nah, orang yang bisa menjaga lisannya, maka dia mendapat stempel sebagai orang yang beriman. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Jadi salah satu ciri orang beriman itu dia selalu berkata dengan perkataan yang baik, ya. Jadi sekiranya pembicaraan kita tidak ada manfaatnya atau bahkan mungkin menjadi dosa, lebih baik diam, ya. Begitupun kalau ditanya sama orang, kalau seandainya jawaban kita itu akan membawa dosa ghibah misalnya, lebih baik diam. Misal ibu ditanya sama tetangga, "Bu, saya dengar-dengar tetangga ibu hamil di luar nikah." Meskipun kita tahu, maka kita tutup di saat ini. Kita tutup. "Bu, gimana ceritanya?" Kita nggak tahu kan. Lebih baik diam, ya. Diamnya kita itu lebih baik daripada coba kalau kita, meskipun kita tahu, kemudian kita jelaskan misalnya, "Oh iya, itu tetangga saya yang hamil di luar nikah itu suka dibawa pergi sama pacarnya malam-malam, pulangnya suka subuh, tapi orang tuanya nggak pernah marah karena suka dibeliin oleh-oleh seperti martabak, jeruk. Saya juga kebagian loh jeruknya." Jadi sama saja, ya. Nah, maksud kami ketika orang dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan menjadi ghibah. Jika tidak benar adanya, maka menjadi fitnah, ya. Maka lebih baik diam, ya. Tapi memang diam itu kadang-kadang perkara yang gampang diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Apalagi ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kalau sudah ngumpul itu semua diomongin, dari mulai cucian yang kehujanan, ya Bu, ngobrol masalah mesin cuci yang muternya cuma sebelah, kemudian apalagi tetangga yang masih jomblo belum kawin-kawin, ngobrol terus, ya. Apa urusannya coba? Bukan ibu-ibu yang di sini, bukan, tapi ibu-ibu yang di sana. Di sini kan bapak-bapak, ya. Nah, itu kebanyakan ibu-ibu seperti itu, ya. Kalau sudah kumpul seperti itu, apa saja diobrolin, ya. Nah, jadi yang ketiga, bagi orang yang bisa menjaga lisannya, maka orang tersebut akan distempel, dicap sebagai orang yang berimannya. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat bagi orang yang bisa menjaga lisannya, maka Nabi SAW akan menjamin surga kepada orang tersebut. Dan ini sudah keutamaan yang sudah tidak ada tandingannya. Kalau sudah bicara surga, ini sudah tidak ada bandingannya, ya. Kalau misalnya sekarang di dunia saja ada orang mengatakan, "Kamu tolong jaga lisan kamu, ya. Saya kasih uang kamu 5 miliar misalnya." Saya rasa orang tersebut akan berusaha menjaga lisannya demi mendapatkan uang 5 miliar. Padahal di atas 5 miliar masih ada nanti 5 triliun. Tapi berhubung ingin mendapatkan hadiahnya, maka orang tersebut akan bisa menjaga. Nah, ini kata Nabi SAW, kalau kamu bisa menjaga lisan, maka aku akan menjamin surga, ya. Ini Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW,
man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaminku di antara jenggotnya dan di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin surga untuknya. Kalau kita sederhanakan hadisnya, barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya, maka aku akan menjamin surga untuknya. Jadi subhanallah, ini sudah merupakan puncaknya keutamaan. Ketika seorang lisannya hanya mengucapkan kata-kata yang baik, tidak mengatakan kata-kata kotor, tidak mengatakan kata-kata yang maksiat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin surga kepada orang tersebut. Ya, baik. Jadi kalau kita simpulkan, orang yang bisa menjaga lisannya, maka Allah akan memberikan 4 keutamaan. Yang pertama, Allah akan menjaga orang tersebut dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan pahalanya. Jadi amalan dia akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut akan diberikan stempel sebagai orang yang beriman. Dan yang keempat, Allah akan menjamin surga kepada orang tersebut. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Ya, sebagaimana judul kajian kita siang hari ini, lisan adalah sumber fitnah. Ya, jadi lisan ini dampak buruknya dari awal kita sudah jelaskan. Kalau orang tidak bisa menjaganya, maka akan membawa malapetaka bagi pemiliknya. Karena lisan ini lebih berbahaya daripada tangan, lebih berbahaya daripada mata. Kalau tangan ini memang bisa melukai orang, tapi hanya orang-orang yang dekat saja. Mungkin dalam 5 menit ya bisa memukul 5 orang, 6 orang. Itu pun hanya orang-orang yang dekat saja. Tetapi lisan ini, meskipun orangnya jauh, orangnya di sini, di Jakarta, dia bisa melukai orang yang di Saudi, bisa melukai orang yang di Amerika, yang di Malaysia, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya 1-2, bisa ribuan orang yang dia lukai dengan lisan ini. Misal ada orang mengatakan orang-orang di Saudi itu sesat semua karena mereka tidak pernah tahlilan misalnya. Ini sekedar contoh saja ya. Nah, dengan dia mengatakan beberapa detik saja, itu kan sudah melukai orang Saudi kan? Ada jutaan orang yang dilukai hanya beberapa detik saja. Jadi itulah canggihnya lisan ya, bahayanya lisan itu sampai dalam waktu beberapa detik saja bisa melukai orang yang jauh. Bahkan bukan hanya di dunia, orang yang sudah di akhirat pun bisa dicaci maki dengan lisan ini. Orang sudah meninggal, dia sudah di barzah, itu masih bisa ditembus dengan lisan ini, saking bahayanya. Si fulan yang meninggal minggu kemarin, dia itu banyak utangnya loh. Kemudian orang itu tidak pernah sedekah, anaknya juga jomblo. Jadi orang yang sudah mati saja dengan lisan ini masih bisa dicaci maki, masih bisa dijelek-jeleki. Kemudian kita akan masuk ke rinciannya ya, mengenai dosa-dosa lisan. Mungkin kita akan sebutkan 1 atau 2 saja ya. Yang pertama, dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan yaitu dosa dusta atau bohong. Ya, ini kan pembahasannya mengenai fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh lisan. Yang pertama adalah suka bohong atau suka dusta. Karena sebagian orang menganggap kalau bohong itu kadang-kadang bohong kecil-kecilan sama istri, sama suami, kadang-kadang diremehkan ya. Itu banyak terjadi, Anda perhatikan. Kadang suami kepada istrinya bohong, istri kepada anaknya, anak kepada ayahnya, karena dianggap bohongnya itu kecil-kecilan. Seperti contoh ya, ini sering terjadi di kalangan suami istri. Misalnya istri mengatakan, "Bang, kalau abang habis pulang kerja, tolong
belikan ayam goreng atau chicken. Baik, kata suaminya. Pas suaminya sudah mau pulang, ditelepon, bang, gimana, udah beli belum ayam gorengnya? Kata suaminya apa? Oh udah, sebentar lagi saya pulang. Padahal belum. Itu banyak. Nggak tahu takut atau gimana. Udah beli katanya. Ya udah beli mah, sebentar lagi saya pulang. Mama juga jangan lupa masak nasi ya, biar kita nanti langsung makan. Kata istrinya apa? Sama juga tuang bohong. Oh tenang aja pak, nasi sudah mateng. Nanti papa pulang ya. Jadi 11-12, padahal belum, istrinya masih di kamar, masih main handphone, nyari-nyari baju di Shopee, guys aja. Tapi ya itu dia, kalau suaminya bohong, nular juga sama istrinya. Dia belum masak, bilang sama suaminya, udah bang, udah masak, tenang aja. Suaminya pulang, mah kok nasinya belum mateng? Oh iya, tadi mati lampu. Padahal nggak mati lampu. Jadi kalau sudah satu kali bohong, akan terus dia berbohong ya. Nah, itu sering terjadi orang-orang seperti itu ya. Atau kadang-kadang ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang di sini ya, ibu-ibu yang sudah ngaji insya Allah enggak. Banyak ibu-ibu ketika nawar barang di pasar misalnya ya, bang ini harga bajunya berapa? Kata si abang pedagangnya, oh ini 50.000. Si ibunya bilang apa? Masa 50.000? Di sana juga 40.000 katanya. Padahal di sana tidak ada yang jual 40.000. Cuman dia pingin nawar harganya 40.000, tapi dia rela bohong mengatakan, oh di sana juga 40.000, padahal tidak ada. Itu sering kami jumpai seperti itu. Padahal kalau mau nawar ya tinggal nawar saja ya, nggak usah ada bohong-bohong. Atau kadang-kadang orang mau kajian juga suka bohong. Bu, masih di mana? Cepetan dong. Sekarang kan kajian di Al-Hidayah jam 1. Oh iya, tunggu sebentar, ini lagi di jalan. Padahal baru selesai mandi. Itu sering seperti itu, makanya ibu banyak yang ketawa tuh. Baru selesai mandi bilangnya, oh tunggu lagi di jalan katanya. Itu banyak seperti itu ya ibu, ya banyak ya. Ya itu takut ditinggalin sama kawannya. Dan banyak juga orang-orang yang COD barang seperti itu. Janjian di tempat apa misalnya, bang di mana ini, saya sudah sampai di tempat janjian. Oh tunggu sebentar, saya lagi di jalan. Padahal baru ambil kunci motor. Itu banyak hal-hal seperti itu. Jadi maksud kami, Anda tidak menjelaskan, tidak mencontohkan contoh-contoh yang berat ya. Ini bohong-bohong yang ringan seperti ini banyak terjadi. Nah ini harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi jangan dianggap, oh ini dosanya kecil-kecilan seperti ini. Oh, tidak. Kalau orang sering dusta, nanti akan kita jelaskan juga beberapa hukumannya ya. Jadi maksudnya, kalau orang itu masih di rumah, katakan masih di rumah. Saya masih di rumah. Kalau lagi di jalan, katakan lagi di jalan. Kalau sudah berangkat, katakan ini baru mau berangkat. Jangan bohong. Jangan bohong ya. Nah, bagi orang yang suka berbohong, maka Allah akan memberikan 6 hukuman. Perhatikan ya. Orang kalau suka dusta, dia berbohong, ngomongnya selalu berdusta, maka Allah akan memberikan 6 hukuman kepada orang tersebut. Kami ulang ya. Jadi bagi orang-orang yang suka bohong, suka dusta, maka Allah akan memberikan 6 hukuman. Yang pertama, orang tersebut akan gelisah, sering gelisah. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Fa inna sidqa tumaninatun, wa innal kadhiba ribatun." Kejujuran itu akan membawa ketenangan, dan kebohongan akan membawa kegelisahan. Jadi orang kalau bohong gelisah. Bapak dikasih bonus sama bos ya, misalnya 1 juta, bilang sama istrinya, Bu saya dikasih bonus sama bos 500.000, padahal 1 juta kan. Nah selama dia bohong, dia akan terus gelisah.
bagaimana ya kalau ketahuan? Padahal kalau memang dia mau ada keperluan lain, tidak perlu mengatakan 500.000. Saya dikasih bos 1 juta, yang 500 saya mau kasih buat orang tua saya mau bersedekah dan lain sebagainya. Tidak perlu berbohong. Nah, selama orang tersebut berbohong, dia akan gelisah nanti, takut ketahuan, takut gimana ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang suka dusta itu merupakan akhlak yang paling dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Man kana khuluqun abghadha ila Rasulillah minal kadhib." Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah melebihi suka berdusta. Kita kadang dibenci sama kawan saja, sama tetangga saja sudah tidak enak ya. Tiba-tiba tetangga kita benci, kawan kita benci. Nah, ini Nabi yang membenci kita. Khawatir ketika Nabi SAW benci kepada kita, maka nanti di akhirat kita tidak akan bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Nah, jadi yang kedua, perbuatan dusta itu merupakan akhlak yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, orang yang berdusta itu suka bohong, suka dusta, maka dia disempel, dicap sebagai orang munafik. Ngeri ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ayatul munafiqina salasun." Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama yang Nabi sebutkan, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berkata, berbohong. Ngeri. Orang disempel sebagai orang munafik. Sedangkan tempatnya orang munafik itu di mana? Di neraka yang paling dalam, keraknya neraka. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah, yaitu keraknya. Ngeri sekali ya. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, orang yang suka dusta, suka bohong, maka dia disempel sebagai orang munafik. Kemudian yang keempat, orang kalau suka bohong, maka dustanya itu akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Ini mengerikan. Kalau sudah berbicara neraka, ya itu hukuman yang paling mengerikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar." Sesungguhnya perkataan dusta itu akan mengantarkan ke dalam fujur, yaitu perbuatan-perbuatan buruk. Nah, sedangkan perbuatan-perbuatan buruk akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka ya. Kemudian yang kelima, orang kalau suka bohong, suka dusta, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pernah diceritakan bahwa Nabi SAW pernah diperlihatkan ada satu orang yang sedang terlentang. Kemudian di atasnya ada satu orang yang sedang membawa besi yang sangat tajam, pengait dari besi. Kemudian orang tersebut, orang yang sedang terlentang itu didekati muka sebelah kirinya sama orang tersebut. Kemudian matanya itu pertama rahangnya ini, dagunya ditusuk, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya ke sini, sebelah kirinya. Kemudian orang tersebut ditusuk lagi hidungnya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya ke sini, dipaksa. Kemudian ditusuklah matanya, dicabik-cabik dan ditarik lagi sampai ke belakang. Nah, sudah selesai sebelah kirinya,
itu kemudian disiksa sebelah kanannya, bagian kanannya sama seperti tadi, ditusuk dagunya, ditarik ke belakang, ditusuk hidungnya, ditarik ke belakang, ditusuk matanya, ditarik ke belakang. Nah, kemudian setelah yang kanan disiksa, yang kiri bagus kembali, jadi rapih kembali. Kemudian dilakukan seperti itu lagi. Jadi bergantian seperti itu sampai beberapa kali penyiksaan seperti itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat, dosa apa yang menjadikan orang tersebut disiksa sampai sedemikian rupa? Maka kata para malaikat apa? Orang tersebut adalah orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari, kemudian dia menyebar kebohongan sampai terdengar ke seluruh penjuru kampungnya. Maksudnya orang yang suka berdusta kepada orang banyak. Jadi hati-hati, berdusta kepada satu orang saja, dua orang saja, itu ada hukumannya. Nah, kalau berdusta kepada orang banyak seperti ini hukumannya. Sedangkan di zaman sekarang, orang kalau mau berdusta kepada orang banyak itu gampang. Dengan handphone ini, ada orang ambil video misalnya yang tidak jelas. Misalnya video apa ya, tsunami misalnya, tsunami di Aceh. Kemudian dia upload, dikasih tulisan, ini tsunami di Jakarta misalnya, ditonton oleh 50.000 orang. Itu termasuk berdusta kepada orang banyak. Hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ada apa? Ada aplikasi apa? AI ya, yang bisa edit-edit segala macam. Makanya peringatan bagi kita ya, ketika kita ada video-video misalnya yang kita tidak jelas kebenarannya, jangan asal main sarser, jangan asal main upload. Kalau seandainya berita itu tidak benar, khawatir kita masuk ke dalam hadis ini, jadi berbohong kepada banyak orang ya. Nah, itu salah satu contoh berbohong kepada orang banyak, gampang sekarang. Kalau di dalam hadis ini disebutkan orang itu di pagi hari keluar rumahnya, kemudian berbohong, terdengarlah kepada seluruh kampung. Nah, dengan media sekarang tidak perlu keluar rumah. Orang itu diam di kamar, ngambil video-video yang tidak jelas, dikasih tulisan, oh ini begini, padahal tidak jelas kebenarannya. Khawatir kita sudah membohongi banyak orang. Nah, contoh yang kedua yang dimaksud berbohong kepada orang banyak, seperti banyak di zaman sekarang dai-dai berbohong kepada jamaahnya, membuat cerita-cerita khurafat, membuat cerita-cerita dusta. Itu banyak sekarang tersebar. Ana beberapa waktu dikirim hampir ada 10 video lebih cerita beberapa dai yang sedang bercerita kepada jemaahnya, dan menurut ana itu adalah cerita-cerita dusta yang dilakukan oleh, mohon maaf, ini dilakukan oleh para habaib. Jadi yang berceramahnya itu para habaib, tapi ceritanya aneh-aneh. Menurut anak ini cerita-cerita dusta, dan banyak para jemaahnya yang percaya. Yang pertama katanya, seorang habib gurunya pernah mengambil tanah dari matahari untuk ditanam di pondok pesantrennya. Ngeri tidak? Itu disampaikan di pengajian besar, di majelis besar. Ini entah apa maksudnya ya. Apakah pesantrennya ingin laku, tapi apa tidak gosong orang masuk ke matahari? Bukan hanya gosong, mungkin hancur lebur ya. Orang itu kalau diterangkan di dalam hadis saja, kalau matahari didekatkan 1 mil, itu kan akan membuat manusia berkeringat sampai ke lehernya ya. Sebagaimana terangkan di dalam hadis, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdarin mil. Didekatkan matahari kepada makhluknya di hari kiamat sampai jaraknya itu 1 mil. 1 mil itu kan jauh menurut kita, tapi apa efeknya? Yang pertama diterangkan bahwa manusia tersiksa dengan keringatnya sampai faminhum mayyakuna ila ka'baihi. Mereka direndam keringatnya sampai kedua tumitnya. Kemudian ada yang tenggelam sampai kedua lututnya, sampai keringatnya itu ke pinggangnya, dan ada yang tenggelam sampai ke mulutnya. Itu kalau matahari didekatkan 1 mil.
Ini masuk ke matahari, mengambil tanah dari matahari, mau dikemanain? Mau ditanam di pondok pesantren saya. Dan ini videonya banyak beredar. Nah, menurut Anda cerita-cerita ini cerita khurafat, disampaikan kepada banyak orang, kepada umat, kepada jemaah, kemudian diyakini oleh jemaah yang lain, disampaikan lagi kepada yang lain. Oh, hebatnya Habib Fulan bisa ke matahari ngambil tanah, subhanallah ya. Nah, kemudian ada lagi cerita yang disampaikan kepada anak. Yang kedua, ada Habib yang bisa mematikan neraka jahanam kalau tidak malu kepada Allah, katanya. Jadi bahasanya, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka aku akan mematikan neraka jahanam. La haula wala quwwata illa billah. Ini banyak videonya beredar. Nah, jadi maksud kami cerita-cerita khurafat seperti ini banyak diyakini oleh beberapa orang, diyakini kebenarannya, dipercaya oleh jemaah-jemaahnya. Maka kita jelaskan hukumannya berbohong kepada orang banyak seperti tadi itu. Nah, dia mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka aku akan matikan neraka jahanam. Neraka jahanam lagi, bukan neraka yang ringan. Sedangkan siksaan yang paling ringan saja di neraka jahanam, itu kan orang itu ditaruh bara apinya di antara dua kakinya sampai mendidih otaknya kan. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimahu. Siksaan yang paling ringan itu di nerakanya itu orang dikasih bara api, dua bara api di dua kakinya yang menjadikan otaknya mendidih. Bayangkan, itu yang paling ringan. Jadi ini menyebutkan kalau tidak malu kepada Allah akan dimatikan neraka jahanam. Harusnya diterangkan mematikannya, caranya gimana? Disiram, ditiup apa gimana? Harus detil ya. Nah, jadi banyak cerita-cerita seperti ini ya. Ada lagi yang ketiga yang masih juga sama anak. Ada Habib yang mengaku pernah mi'raj kepada Allah sebanyak 70 kali. Mi'raj bukan mi'raj kita sholat, ini mi'raj seperti yang dilakukan Nabi katanya ya. Nah, ini banyak orang yang percaya bahwa gurunya pernah mi'raj ke langit. Nah, ini kan membohongi orang banyak ya. Sedangkan yang kita tahu saja, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, tidak ada yang bisa melakukan demikian. Padahal mereka itu adalah orang-orang terbaik. Jadi generasi terbaik itu 3. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik umat di zamanku, kata Nabi, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Nah, mereka saja yang disebutkan adalah orang-orang terbaik, tidak pernah diceritakan bisa melakukan mi'raj ke langit ya. Ada lagi yang keempat, ada yang bisa mengaku sekali nafas bisa berzikir ribuan kali. Jadi sekali nafas, subhanallah, kita kan cuma 2 kali, 3 kali, ini ribuan kali. Entah gimana zikirnya, kita nggak paham. Kemudian ada lagi semalam bisa membaca surah Yasin sampai puluhan ribu kali satu malam katanya. Ini disampaikan di majelis-majelis ya. Ada lagi yang menyebutkan bahwa kaki abahnya wangi katanya. Ditanya sama abahnya, abah kenapa kakinya wangi? Aku baru pulang dari surga katanya. Ini ada cerita demikian ya. Itu pulang dari surga atau pulang dari tempat minyak wangi? Ini banyak cerita-cerita seperti itu ya. Seperti ada yang mengatakan kepada jemaahnya, kalau ditanya marrobuka, jawab fulan. Itu banyak kan beredar videonya seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa gurunya seorang habib bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Ini banyak cerita-ceritanya ya. Harusnya dia jelaskan rantainya berapa kilo, 5 kilo, 50 kilo, atau 5 kintal. Ini banyak ya. Jadi maksud kami, cerita-cerita seperti ini banyak beredar di tengah-tengah umat. Jadi kasihan umat, banyak dibohongi cerita-cerita seperti ini ya. Ada orang yang mengaku bisa berzikir satu kali nafas 70.000 kali.
Ada seorang Habib yang mengaku tidak tidur selama 33 tahun. Karena kenapa tidak tidur? Ketika melihat ke kanan surga, ketika melihat ke kiri neraka, ketika melihat ke atas arsy Allah katanya, makanya tidak tidur. Harusnya ditambah satu lagi, ketika melihat ke bawah lihat cilok sama martabak. Itu kan tanggung, yang satu lagi tidak, ke bawah. Nah, maksud kami cerita-cerita seperti ini banyak disampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan gurunya selama 40 tahun tidak pernah batal wudhu. Jadi satu kali wudhu dia sholat selama 40 tahun. Ini coba nanti ibu-ibu, bapak-bapak cari di YouTube atau di Facebook tentang cerita-cerita yang anak sampaikan. Nanti akan ketemu banyak cerita-cerita seperti itu. Nah, jadi maksud kami ketika orang suka bercerita-cerita bohong disampaikan kepada orang banyak, kepada umat, kepada masyarakat, hukumannya mengerikan seperti tadi. Dia disiksa seperti itu, dia ditusuk hidungnya, matanya, kemudian terus-terusan seperti itu, dibolak-balik ya. Karena berbohong kepada satu orang saja itu hukumannya mengerikan, apalagi berbohong kepada orang banyak ya. Nah, itu jadi yang kelima, orang yang suka berdusta maka mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan, dustanya kepada orang banyak kalau yang barusan ya. Kemudian yang keenam, orang yang berdusta atas nama Nabi sekarang ya, berdusta atas nama Nabi SAW, maka dia akan dikasih tempat duduk di neraka, dikasih kursi dari neraka. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka ya. Ini ancaman bagi orang yang suka berdusta. Pertama, berhujah dengan hadis-hadis palsu. Berhujah dengan hadis-hadis palsu. Yang kedua, dia suka mendakwahkan hadis-hadis palsu. Yang ketiga, dia beribadah yang rujukannya itu hadis-hadis palsu. Ini masuk ke dalam hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka ya. Jadi kita itu harus selektif dalam beribadah. Yang kita lakukan ini ada dalilnya atau tidak, ada hadisnya atau tidak. Kalau ada hadisnya diseleksi lagi, hadisnya sahih atau tidak. Jangan seperti sebagian orang, mereka kalau ibadah pokoknya kata kiai kami juga ini boleh, kata kiai kami juga amalan ini baik, dianjurkan, kiai kami juga sudah biasa melakukan bertahun-tahun. Tidak boleh seperti itu dalam agama ya. Jadi kita harus benar-benar teliti. Urusan dunia saja kita kan sering berhati-hati. Ibu beli motor atau bapak beli motor, mobil, yang pertama ditanya apa? Surat-suratnya kan, dilihat surat-suratnya. Setelah ada suratnya dilihat juga asli atau palsu. Nah, urusan-urusan dunia saja kita sering teliti, apalagi ini urusan ibadah. Jadi kita harus selektif dalam beribadah. Tanyakan dulu dalam ibadah ini dalilnya ada atau tidak. Kalau sudah ada dalilnya sahih atau tidak, jangan asal-asalan ya. Karena di zaman sekarang jangankan yang hadis-hadis yang dhaif atau maudhu, itu hadis-hadis karangan saja itu banyak diyakini. Seperti beberapa tahun yang lalu ada hadis, barang siapa yang di mulutnya ada bau kopi maka orang tersebut akan dijamin masuk surga katanya, dan setiap langkahnya akan didoakan oleh malaikat. Itu diyakini. Jadi ada hadis baru namanya hadis kopi yang mengeluarkannya seorang habib. Jadi barang siapa yang di mulutnya ada bau kopi maka dia akan dimasukkan ke dalam surga ya. Nah, di zaman Nabi itu tidak ada hadis seperti itu. Di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada,
di zaman 4 imam mazhab, di zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian di zaman para imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban dan yang lainnya, tidak ada. Kok sekarang jadi ada hadis-hadis seperti itu? Nah, ini berdusta atas nama Nabi, berbohong. Jadi dia membuat karangan, ini hadis tentang keutamaan kopi. Yang namanya hadis itu kan dari Nabi, sebab hadis itu definisinya kullu ma udhifa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi hadis itu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik perkataannya, perbuatannya dan takrir, ya. Nah, ketika orang misalnya membuat sekarang mengarang-arang hadis, atau barang siapa meminum kopi atau selainnya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, ini masuk ke dalam hadis ini, berdusta atas nama Nabi, ya. Atau ada lagi yang tahun kemarin kalau tidak salah, ya, muncul hadis lagi, hadis namanya hadis makoli, ada kan, makoli, pokoknya apapun permasalahannya hadisnya itu, wa makoli fi ma Allah katanya. Nah, itu banyak tidak pengikutnya, banyak. Jadi yang hadisnya dibikin-bikin sekarang saja, artinya ini kan dusta atas nama Nabi, yang bukan hadis maudhu, bukan hadis doib, ini dikarang di zaman sekarang saja, ini banyak yang mengikuti. Apalagi nanti kalau hadis-hadis yang maudhu, yang ada secara Arabnya, oh ini hadisnya, tapi kenyataannya hadisnya palsunya. Nah, ini anak sebutkan beberapa contoh hadis-hadis palsu yang masih diyakini oleh sebagian orang. Seperti sebagian orang sering menyampaikan hadis-hadis keutamaan bulan Rajab misalnya, ya. Padahal di dalam kitab tersebut, ini salah satunya di dalam kitab Durratun Nasihin, padahal di dalam kitab tersebut disebutkan kepalsuannya tentang keutamaan puasa Rajab, sampai disebutkan inna fil jannati nahran yuqala lahu rajaba, sesungguhnya di surga itu ada sungai yang namanya sungai Rajab, yang airnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min rajaba saqahullahu min dzalikan nahar, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka dia akan dikasih minum dari sungai tersebut. Kan di dalam kitab tersebut ada menyebutkan 73 keutamaan. Disebutkan keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasanya seperti ini, seperti ini. Di akhir-akhirnya disebutkan bahwa semua hadis-hadis tentang keutamaan puasa Rajab maudhu, palsu, yang dikarang oleh Ibnu Jahmin. Nah, tetapi meskipun demikian, ini kan sebagian orang mendakwahkan hadis ini di mimbar-mimbar tentang keutamaannya. Bahkan ada lagi hadis yang lain, semua orang akan kelaparan pada hari kiamat, ilal anbiya wa ahlihim wa sha'ima rajaba, kecuali para nabi, keluarganya, dan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ini juga maudhu, dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, di akhir-akhir disebutkan bahwa semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa Rajab adalah maudhu, palsu, yang dikarang oleh Ibnu Jahmin. Maksud kami, ini hadis-hadis seperti ini banyak didakwahkan, disampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Nah, ini masuk ke dalam berdusta atas nama Nabi, ya. Bahkan ada juga sholat-sholat yang termasuk ke dalam hadis maudhu, yaitu seperti sholat nisfu Sa'ban, sholat Asyura, kemudian sholat Raghaib. Itu diterangkan juga di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri bahwa sholat itu palsu rujukannya. Di sini disebutkan amma sholatul ma'rufatu lailatul raghaibi wa nisfi sya'bana wa yauma asyura fa bid'atun qabihatun wa ahaditsuha mawdu'atun. Adapun sholat yang masyhur, yang terkenal, seperti sholat raghaib, sholat nisfu sya'ban, sholat asyura, maka merupakan bid'ah yang keji karena hadis-hadisnya palsu. Baik, jadi kalau kita ringkas, hukuman bagi orang yang suka berdusta, yang pertama, dusta itu bikin gelisah.
Kemudian yang kedua, dusta itu merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang suka berdusta dia dicap sebagai orang munafik. Kemudian yang keempat, dusta itu menggiring seseorang ke dalam neraka. Kemudian yang kelima, dia akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Kemudian yang keenam, orang yang berdusta atas nama Nabi, maka dia akan dikasih tempat duduk di dalam neraka, ya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, ketika orang bisa menjaga lisannya dari dusta, jadi dia selalu menjaga lisannya dari dusta, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan rumah di tengah-tengah surga, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa baitin fi wasatil jannata liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta meskipun hanya bercanda. Jadi kalau suka ada orang bercanda dusta, ya. Nah, ketika dia meninggalkan perkataan dusta tersebut, maka Allah akan menjamin surga. Jadi kalau orang yang menjauhi debat, meskipun dia benar, dia akan dibangunkan rumah di pinggiran surga. Kemudian kalau orang yang punya akhlak yang baik, maka dia akan dibangunkan rumah di surga yang paling tinggi. Nah, orang yang bisa menghindari dusta, maka Allah akan bangunkan dia rumah di tengah-tengah surga, ya. Nah, berhubung sudah 1 jam lebih, ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, ya. Jadi kita akan membahas tentang fitnah-fitnah lisan, ya. Berarti kita baru membahas berapa? Baru 1, ya, yaitu dusta, ya. Jadi fitnah yang pertama yaitu dusta atau musibah. Yang dimaksud fitnah itu adalah musibah. Musibah lisan yang pertama adalah dusta. Jadi kita baru membahas 1 saja, ya. Masya Allah, ini banyak banget. Berarti ibu punya banyak masalah. Kalau baik, yang pertama, bagaimana hukumnya demo atau protes kepada pemerintah dalam Islam? Jadi Islam itu sudah memberikan aturannya. Ketika pemerintah kita salah, maka tidak boleh kita menjatuhkannya di hadapan umum. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu ingin menasehati pemerintah, itu digandeng tangannya, dinasehati di tempat yang tertutup. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, ya urusan dia, ya. Karena yang kita lihat itu semuanya di demo. Dulu pun ketika zaman presiden siapa, mereka demo, meminta diturunkan. Ganti lagi presiden, di demo lagi meminta diturunkan. Betul tidak? Ganti lagi presiden yang lain, demo lagi meminta diturunkan. Apalagi sampai banyak merusak fasilitas umumnya. Jadi di dalam Islam, alhamdulillah kita sering dituduh oleh sebagian orang bahwa ustadz-ustadz sunnah atau orang-orang salafi itu selalu keras katanya. Bahkan katanya suka mengkafirkan pemerintah. Tidak, demo saja ustadz-ustadz kita melarang kepada jamaahnya. Tidak boleh ikut-ikutan demo. Kalau seandainya pemerintah kita zalim, maka yang pertama kita lakukan adalah doakan agar beliau mendapatkan hidayah, petunjuk, ya. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan ketika orang melakukan demonstrasi, ya. Karena tidak akan ada habisnya nanti. Habis presiden ini, padahal dia yang memilih dulu. Setelah jadi di demo lagi, ganti lagi yang baru di demo lagi, akan terus seperti itu, ya. Baik. Bismillah, Ustadz, kalau ada info tentang gosip lewat apa ini? Lewat. Lalu kita apa?
memutarnya ya, apakah kita berdosa, bagaimana cara bertobatnya. Jadi makanya kita itu kalau punya kawan-kawan di media itu harus banyak orang-orang yang mengenal sunnah. Anak itu punya 2 akun ini di Facebook. Yang satu akun jualan. Itu akun-akun jualan itu berteman dengan orang-orang yang semua orang berteman. Itu kalau lewat di beranda itu macam-macam. Ada orang yang lagi karaokean lewat di beranda, ada gosip segala macam. Karena mungkin teman-temannya asal-asalan. Tapi akun yang satu lagi kita berteman semua dengan para penuntut ilmu, dengan para ustadz. Itu yang lewat di beranda tidak ada gosip-gosip seperti itu ya. Makanya kata Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalili. Di dalam hadis yang lain, la tusahib illa mu'mina. Artinya pertama di media itu kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, sehingga yang nanti lewat di beranda itu adalah perkara-perkara yang baik ya. Tetapi kalau seandainya misalnya ada di beranda lewat tentang gosip ini, maka kita lewati saja. Jadi beda hukumnya antara sengaja mencari dengan tidak sengaja lewat. Sama seperti kan ada musik-musik ya. Kalau sengaja orang mendengarkan musik, ya sengaja mendengarkan musik, itu kan haram. Tapi kalau lewat di beranda kita lewati, maka itu tidak termasuk dosa ya. Adapun cara bertobatnya, ya tentu sebenarnya banyak amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil ya. Ini kan termasuk dosa-dosa kecil. Ketika tidak sengaja di beranda kita lewat tentang gosip, tentang apapun itu, maka kita bertobat kepada Allah dengan beristighfar, dan banyak nanti ibadah-ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa kecil ini, seperti yang barusan kita sebutkan. Dengan seseorang bertakwa kepada Allah kemudian menjaga lisannya, maka kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian orang tersebut dengan menjauhi dosa-dosa besar itu pun bisa otomatis menghapus dosa-dosa kecil. Atau dia puasa tanggal 10 bulan Haram, itu kan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan banyak lagi amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil. Jadi pertama mungkin kita beristighfar kepada Allah kalau memang merasa itu merupakan dosa ya. Tetapi kalau memang lewat di beranda tiba-tiba kita tidak sengaja, ini lewat ada gosip dari TV Anu misalnya, ya kita lewati saja. Jadi kalau beda kasusnya dengan sudah lewat di beranda dilihat seperti itu, yaitu ibu terkena dosa. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah ya. Allahu a'lam. Jika kita sering melakukan dosa karena tidak bisa menahan lisan, kemudian bertaubat, tapi kemudian terjerumus kembali atau melakukan lagi, seperti tidak disengaja, dia bertobat, kemudian dia terjerumus lagi ke dalam dosa lisan, kemudian bertobat lagi, apakah masih bisa mendapatkan keutamaan menjaga lisan? Maka dilihat apakah dia kembali melakukan itu lagi atau tidak. Misalnya dia suka gosip ya, kemudian setelah mendengar kajian ini dia bertobat, kemudian besok lagi bergosip lagi, ya tidak ya. Dia harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam dosa lisan ya. Kalau dia sudah bisa menjaganya, maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan orang yang bisa menjaga lisan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah melike postingan yang ternyata hoak termasuk tidak bisa menjaga lisan? Bukan ya. Kalau kita melike atau menyukai postingan orang tentang fitnah, tentang gosip, itu kita telah berta'awun dengan urusan dosa dan pelanggaran. Sedangkan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran. Orang ada postingan yang buruk, kemudian kita like. Itu dengan kita like, itu postingan akan naik. Artinya tidak hilang dari beranda. Dengan kita men-share, membagikan, atau dengan kita menyukai, maka kita masuk ke bagian dosa, yaitu dosa telah membantu dalam urusan dosa dan pelanggarannya.
Allahu a'lam. Jadi bukan termasuk dosa tidak menjaga lisan, bukan, tapi telah berta'awun, telah saling tolong menolong dalam urusan dosa ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah tirakat pada saat malam 1 Muharram termasuk perbuatan syirik? Apakah dalam agama Islam ada perbuatan tirakat? Yang ada itu kita itu di sepertiga akhir malam, kemudian sholat, meminta kepada Allah, itu yang dilakukan karena diterangkan di dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam, di setiap sepertiga akhir malam. Barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan, barang siapa yang meminta akan aku kasih. Jadi Islam sudah mengatur, tidak perlu dengan tirakat-tirakat, tidak perlu dengan ritual-ritual, tidak. Apalagi malamnya ditentukan harus 1 Muharram. Tidak ada diterangkan di dalam riwayat Nabi melakukan hal demikian, para sahabat melakukan hal demikian, tidak ada ya. Yang Nabi perintahkan itu kita bangun di sepertiga akhir malam, itu saat-saat mustajab, karena Allah menjanjikan 3 hal nanti. Orang yang berdoa akan dikabulkan, orang yang bertobat akan diampuni, dan lain sebagainya ya. Jadi yang benar itu sholat kemudian minta kepada Allah ya. Adapun tirakat tidak ada. Kemudian apakah orang yang suka mengungkit sedekahnya otomatis orang berdusta? Terima kasih. Oh, tidak ya. Orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya itu termasuk orang riya dalam bersedekah. Itu hukumannya akan dihapus pahala sedekahnya. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghapus pahala kalian dengan cara mengungkit-ungkit pemberian sampai menyakiti hati penerima ya. Jadi bukan berdusta, tapi riya dalam bersedekah ya. Allahu a'lam. Bagaimana jika suaminya yang tidak bisa menjaga lisannya malah mendoakan yang buruk-buruk? Nah, ada nggak di suaminya di sini ya? Jadi suaminya tidak bisa menjaga lisannya katanya, malah mendoakan yang buruk-buruk untuk istrinya yang disebabkan kurangnya ilmu agama, sementara si istri sudah berusaha menjaga kehormatan suaminya. Terakhir berbuat kekerasan terhadap si istri. Karena tidak sanggup, akhirnya istri meminta talak. Yang sebelumnya juga pernah juga suaminya mentalaknya. Apakah istri itu disebut istri durhaka? Terima kasih Ustaz. Ini masalah yang berat ya. Jadi kewajiban kita dalam rumah tangga tentu saling menasehati ya. Ketika misalnya istrinya sudah sering ngaji, dia paham tentang bahayanya lisan, tapi suaminya mungkin belum mengenal ilmu agama, maka yang pertama yang dilakukan harus sering diajak suaminya untuk mengikuti kajian-kajian sunnah. Jadi kajiannya jangan asal-asalan. Kajian-kajian sunnah itu selalu menjelaskan tentang bahayanya lisan. Kemudian sering juga diterangkan kan tentang bab keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi diajak suaminya seperti itu ya. Ini penyebab suaminya menjadi menjadi keras, sering memukul istrinya karena tidak pahamnya dia terhadap ilmu ya. Kemudian kalau istrinya meminta talak ya jangan dulu ya, kita nasihati dulu. Kadang-kadang istri itu seperti itu ya. Kalau suaminya agak galak sedikit, talak aku dong bang, ulangin, tidak boleh seperti itu. Kalau seandainya suaminya mengucapkan kan bahaya. Karena kalau seandainya suaminya, ya aku talak kamu, maka itu jatuh talak. Jatuh talak ya. Jadi pertama bersabar dulu, yang kedua ajak suaminya ke kajian-kajian sunnah ya. Nah mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.